Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan dari kelas KPI 2A dengan NIM 228411 dengan nolnya 3 kali tambah 2. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsep berdakwah. Di sini ada yang disebutkan apa itu yang dinamakan pengertian dakwah. Tidak, ya maaf sedikit terjeda dikit. Tapi apa yang dimaksudkan dengan dakwah, pengertian dakwah itu sendiri, terdapat istilah dalam dakwah itu dalam agama Islam. Di sini saya merujuk pada upaya dan kegiatan menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan tujuan memperkenalkan atau mengajak dan mengajarkan prinsip-prinsip agama Islam kepada khalayak orang ramai. Dengan dakwah tersebut dalam konteks Islam di sini bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam, mengajak orang lain dan memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, serta memperbaiki perilaku dan moralitas manusia sesuai dengan ajaran agama Islam. Terdapat dakwah tidak hanya dilakukan oleh cara utama dan pemuka agama, tetapi bisa dilakukan oleh setiap individu Muslim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang Islam. Di sini ada istilah dakwah itu yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar dari kata dai, yaitu memanggil atau mengajak. Di sini juga kawan-kawan kita harus memperhatikan di dalam cara berdakwah. Dakwah juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui ceramah, pengajian, kajian, kitab suci, Al-Quran, pemberian nasihat, penulisan buku atau artikel media sosial, dan berbagai bentuk komunikasi lainnya. Di sini juga sedikit saya paparkan apa sih itu tujuan utama dari berdakwah itu. Tujuan dari berdakwah itu adalah membimbing umat manusia dan mengajak orang lain menuju jalan yang benar menurut ajaran agama Islam, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang agama ini. Oleh sahabatku, di sini dalam berdakwah juga terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi para dai atau penyeru Islam. Di sini ada beberapa prinsip yang saya akan sebutkan, yaitu ada pertama itu tauhid. Kenapa tauhid? Karena di sini kita mengesahkan Allah atau mengutamakan Allah yang nomor satu, Azza wa Jalla. Dakwah harus berlandaskan pada keyakinan akan keesaan Allah dan mempromosikan pemahaman yang benar atas bimbingan serta tunduknya segala aspek kehidupan hanya untuk Allah semata. Dan sini pun ada yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan. Dakwah juga harus didasarkan pada pengetahuan yang kuat tentang ajaran Islam. Seorang dai harus memiliki pemahaman yang baik tentang Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip agama Islam, serta dapat menyampaikan dengan jelas dan tepat, saudara-saudaraku sekalian. Nah, di sini yang saya sebutkan juga yang ketiga juga Kenapa dai harus punya sifat adil atau keadilan dalam berdakwah? Karena dakwah harus dilakukan dengan sikap yang adil dan tidak diskriminatif. Dai juga harus memberikan pesan Islam tanpa memihak kepada siapapun. Dan kita harus menghormati yang namanya hak asasi manusia dan menghormati perbedaan pendapat serta keyakinan orang lain, saudara-saudaraku sekalian. Di
Di sini yaitu ada rahmat atau kemurahan hati. Dakwah juga harus dilakukan dengan sikap penuh kasih sayang dan kemurahan hati, dan harus memiliki rasa empati terhadap keadaan dan masalah orang lain, serta memberikan bimbingan dan dukungan secara yang lembut dan penuh kebaikan dan juga kasih sayang. Nah, di sini juga terdapat hikmah dari kita dalam menjalankan dakwah. Dakwah juga harus dilakukan dengan bijaksana dan kepandaian, saudara-saudaraku. Seorang dai harus cepat menyesuaikan metode dan bahasa dakwah dengan situasi dan kondisi apapun. Bagaimana orang kita mau kita ajak agar pesan kita yang disampaikan cepat diterima dengan baik dan benar. Di sini juga ya saudara-saudaraku sekalian, berdakwah juga kita harus memiliki yang namanya itulah sifat kesabaran. Karena dakwah seringkali menghadapi tantangan dan rintangan, saudara-saudaraku sekalian. Oleh karena itu seorang dai harus memiliki kesabaran, harus memiliki yang namanya tinggi itu adalah tinggi pikiran kita dalam menghadapi penolakan dan kritik atau kesulitan yang mungkin terjadi. Kesabaran juga diperlukan dalam melihat hasil dakwah yang mungkin tidak langsung terlihat, saudara-saudaraku sekalian. Dan terakhir di sini adalah bagaimana kita menyatu dengan masyarakat, yaitu dengan kesederhanaan, saudara-saudaraku sekalian. Saudara-saudaraku sekalian, para mubalik, para dai. Di sini saya ingin menyampaikan juga bahwa seorang dai itu harus yang namanya punya panutan, yaitu kita kan punya panutan Nabi besar kita Muhammad SAW. Betapa beliau menyampaikan pesan, bagaimana beliau menyampaikan dakwahnya, yaitu dengan kesederhanaan, saudara-saudaraku. Kita lihat sekarang dai-dai yang kondang, ustadz-ustadz yang kondang, mereka dengan bergelimangan harta, mereka dengan bermewah-mewahan, tidak mencontohkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita lihat dahulu bahwa Nabi Muhammad tidur di pelepah kurma, rumahnya terbuat dari alang-alang kurma, dari batang-batang kurma seperti biasa, dengan tembok-tembok dihiasi dengan batu-batu, saudara-saudaraku sekalian. Bagaimana lihat kesederhanaan Rasulullah SAW dengan baju beliau yang sobek, yang bolong, tapi beliau sangat bersih. Celana yang baju yang jubah yang beliau pakai Nabi Muhammad bersih semua, walaupun sedikit koyak bajunya. Lihatlah kesederhanaan Nabi Muhammad SAW. Berbeda sekali dengan dai-dai kondang yang sama sekali tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah, itulah pentingnya bagaimana seorang dai bisa menyesuaikan lingkungan dengan menyampaikan pesan sesuai dengan sosial politik di wilayahnya masing-masing. Oke, kawan-kawanku sekalian, di sini adalah subjek dakwah. Yang dimaksudkan dengan subjek dakwah itu adalah yang merujuk kepada individu atau kelompok yang melakukan aktivitas dakwah. Mereka adalah para dai, para mubalik, para habaib, para ustadz, para asatid, dan para kiai. Dan mereka itu adalah penyuluh-penyuluh Islam yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam menyampaikan ajaran agama Islam kepada orang lain. Nah, subjek dakwah meliputi juga semua para mubalik, para ustazah, atau pengajar-pengajar pengajian biasa. Dan setiap muslim yang berusaha menyebarkan ajaran agama Islam dengan niat yang baik dan pengetahuan yang memadai. Nah, disebutlah itulah yang namakan subjek dari dakwah atau pelaku dakwah tersebut. Nah, yang kesini saya ingin memberitahu juga yang apa yang disebut dengan secara signifikan ya, apa itu dengan objek dakwah ya. Objek dakwah di sini adalah individu atau kelompok yang menjadi sasaran
atau penerima pesan dari seorang mubalik atau pendakwah. Mereka adalah orang-orang yang belum mengenal atau memahami Islam secara mendalam, saudara-saudaraku sekalian. Mereka sudah mengenal Islam, tapi mereka sangat perlu membutuhkan bimbingan dan pemahaman lebih lanjut tentang apa itu yang dinamakan agama Islam. Jadi mereka tuh cuman Islam KTP, saudara-saudaraku sekalian. Itu loh, saudara-saudaraku. Di sini adalah juga boleh gitu, sasaran dari dakwah kita juga boleh diperbolehkan terhadap non muslim yang di luar Islam, karena siapa tahu barangkali saudara-saudaraku di luar sana yang di luar Islam atau muslim yang terketuk hatinya, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ingin memeluk agama kita, saudara, yaitu agama Islam yang rahmatan lil alamin. Di sini juga saya sedikit menambahkan, yaitu objek dari suatu dakwah yaitu individual. Bisa juga kita ingin membimbing seseorang kepada moralitas yang rusak. Nah, kita di situ bisa perbaiki, saudara-saudaraku. Yang terpenting adalah seseorang muslim dengan moralitas yang rusak, dan itu sangat berbahaya bagi agama kita, saudara-saudaraku sekalian. Bagaimana kita pandai untuk mengajak orang untuk memperbaiki yaitu moralitas kita sebagai seorang muslim. Seorang Islam harus memiliki jiwa dan spiritualitas yang sangat baik, saudara-saudara sekalian. Nah, disinilah tugas dai dan pendakwah untuk meluruskan itu semua, saudara-saudaraku sekalian. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam berdakwah juga terdapat yang namanya di sini juga kan tadi saya sudah sebutkan itu etika dakwah ya, yang harus dipegang oleh para dai atau para mubalik atau para ustadz, kiai, dan penyeru-penyeru Islam dalam melakukan dakwah. Di sini juga ada beberapa aspek penting ya, saudara-saudaraku, dalam etika berdakwah. Seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai juga harus menjunjung tinggi yang namanya kebenaran dan kejujuran, saudara-saudaraku sekalian. Seorang dai harus selalu berpegang pada kebenaran dan kejujuran dalam menyampaikan pesan dakwah. Mereka harus menghindari yang namanya itu penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, saudara-saudaraku sekalian, serta tidak manipulatif fakta agar pesan dakwah tersebut tampak lebih menarik dan menguntungkan bagi setiap para objek yang didakwai, saudara-saudaraku sekalian. Nah, sini kita juga harus namanya menjunjung tinggi kehormatan dan martabat seorang dai tersebut ya. Etika dakwah itu mewajibkan para dai untuk menghormati martabat dan keyakinan orang lain. Mereka harus menghindari yang namanya merendahkan orang lain, memandang remeh orang lain. Kita harus menghindari semua sikap-sikap yang memandang rendah setiap individual atau kelompok yang berbeda keyakinan dengan kita. Dakwah juga harus dilakukan dengan sikap hormat dan penghargaan terhadap kebebasan beragama dan perbedaan pendapat, saudara-saudara sekalian. Dan sini pun ada yang terpenting, yaitu kesantunan dan keramah tamahan kita sebagai dai, saudara-saudaraku sekalian. Dalam menyampaikan dakwah juga harus disampaikan dengan bahasa yang santun, yang sopan, dan penuh dengan kata-kata yang baik, menghindari kata-kata yang menyinggung orang lain, menghindari kata-kata kasar, serta menjaga sikap yang menghormati orang lain, dan yang terpenting adalah kita dapat mendengarkan curhatan orang lain juga, saudara-saudaraku sekalian, dengan baik dan benar ya. Pokoknya kita harus ramah tamah dan sopan santun dalam menyampaikan isi pesan dalam dakwah tersebut. Di sini juga ada kesederhanaan. Tadi saya udah bahas yaitu kesederhanaan, saudara-saudaraku. Jadi kita skip aja. Nah, di sini saya yang belum jelasan yaitu ada kebebasan dan toleransi, saudara-saudaraku.
Jadi dalam etika berdakwah juga mendorong kebebasan beragama dan menghormati perbedaan apapun perbedaan pendapat dari orang lain, saudara. Para dai harus menghormati hak setiap individual untuk agamanya, meyakini agamanya tanpa memaksakan keyakinan orang lain terhadap keyakinan kita, saudaraku sekalian, yaitu keyakinan agama Islam. Karena dakwah dengan membangun sikap toleransi dalam diri dan menghargai perbedaan antar umat beragama, saudara-saudaraku sekalian, agar umat Islam selalu damai, sejahtera, dan hidup dengan berbahagia, saudara-saudaraku sekalian. Di sini kita juga dalam berdakwah, saudara-saudaraku sekalian, terdapat beberapa ancaman atau tantangan yang dapat dihadapi oleh para dai atau penyuruh agama Islam. Sini yaitu adalah adanya penolakan dan kritik, saudara-saudaraku sekalian. Dakwah barangkali menghadapi banyak sekali penolakan dan kritik dari individu atau kelompok yang tidak setuju dengan pesan atau ajaran yang kita sampaikan, saudara-saudaraku sekalian. Tantangan ini bisa berupa sikap yang dinamakan yaitu skeptis, penolakan terhadap Islam, atau penghinaan terhadap para dai. Dan para dai pun perlu bersiap menghadapi hal itu dengan kesabaran dan menjawab kritik dengan argumentasi yang baik dan dengan penuh dengan kasih sayang, saudara-saudaraku sekalian, dan tetap teguh dalam menyampaikan pesan dengan cara yang baik dan bijaksana, saudara-saudaraku sekalian. Nah, di sini juga ada yang namanya saudara-saudaraku, persekusi dan sedikit kekerasan, saudara-saudaraku sekalian, yang harus kita hadapi. Itu di beberapa situasi kita menghadapi yang namanya ancaman fisik, bisa lebih parah yaitu penganiayaan atau kekerasan, saudara-saudaraku. Ini dapat terjadi dalam konteks di mana dakwah bertentangan dengan otoritas politik pemerintahan, saudara-saudaraku sekalian. Kelompok ekstremis atau di negara-negara dengan hukum yang membatasi kebebasan beragama, keamanan dan keselamatan para dai harus diutamakan, saudara-saudaraku sekalian. Dan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan perlu sangat diperhatikan dalam menjaga seorang dai dan ustadz di negara hukum kita ini tercinta, saudara-saudaraku sekalian. Di sini juga dinamakan stigma dan stigma. Ya, stigma ini saudara-saudaraku sudah tahu lah mungkin apa juga yang menghadapi, yaitu stigma negatif ya, atau prasangka buruk dari orang lain, pikiran buruk dari prasangka individu atau kelompok yang lain atas pesan yang kita sampaikan dalam berdakwah. Karena setiap kita dakwah itu tidak semua bisa diterima oleh khalayak umum, atau pesan yang kita sampaikan tuh mungkin tidak berkenan di hati seseorang. Ya itulah bisa menimbulkan yang namanya stigma atau pikiran-pikiran negatif di dalam kita berdakwah, saudara-saudara sekalian. Nah, di sini juga ada namanya kekurangan pemahaman yang tadi saya sudah sebutkan tadi. Karena orang bisa salah paham dengan apa yang kita pesan, apa yang kita sampaikan dalam berdakwah. Orang juga bisa salah paham, saudara-saudara sekalian. Dengan tadi kita bilang, kita berdakwah jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, saudara-saudara sekalian. Berdakwahlah dengan tujuan agar agama Islam ini dapat maju, dapat berkembang dengan baik. Dan kita harus bisa menyimpulkan, saudara-saudaraku, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang benar, mana yang salah. Zaman sekarang kan beda, saudara-saudaraku. Yang halal dibikin haram, yang haram dihalal-halalin, saudara-saudaraku. Banyak dai yang kondang, banyak dai kiai-kiai menjual hadis, menjual dalil,
hanya untuk uang. Para dai-dai ustadz sekarang, kita lihat sekarang saudara-saudaraku, para kiai, para ustadz, mereka rela mencium tangan pejabat saudara-saudara. Demi apa saudara-saudaraku? Demi membangun pesantren mereka saudara-saudara. Mereka rela menjual ayat Al-Quran saudara-saudaraku, demi membela orang-orang yang tidak benar saudara-saudara. Mereka rela mengotak-atik hadis saudara-saudaraku, demi membela yang namanya orang-orang kafir saudara-saudaraku. Sekarang kita lihat kesedihan zaman dai sekarang ini saudara-saudaraku. Ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, habib-habib kita yang berpegang teguh pada Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang teguh pada keyakinan tauhid yang benar saudara-saudaraku, dimusuhi oleh negara saudara-saudaraku, dibenci oleh pemerintah saudara-saudaraku. Karena apa? Mereka berpegang teguh pada keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, pada pegangan junjungan mereka Nabi Muhammad SAW, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keadilan saudara-saudaraku sekalian. Tapi sayangnya sekarang saudara-saudaraku, para dai, para ustadz, para kiai, mereka lebih mementingkan kepentingan perut mereka, mementingkan kepentingan kepribadi mereka, demi mementingkan kantong pribadi mereka, dan rela menyesatkan umat saudara-saudaraku sekalian. Gimana nggak kurang sedihnya kita sekarang umat Islam diombang-ambing oleh ketidakadilan dan tidak kebenaran saudara-saudaraku. Bahkan sekarang telah ramai di mana-mana saudara-saudaraku, telah ramai saudara-saudaraku sekalian sekarang ini. Kita lihat saudara-saudaraku sekarang ramai di mana-mana, kita lihat banyak ya penyimpangan dalam agama Islam saudara-saudaraku sekalian, di mana orang salah memahami yang namanya sikap toleransi itu saudara-saudaraku. Sebenarnya apa sih itu toleransi saudara-saudaraku? Kita tetap toleransi terhadap apa yang di luar dari agama kita saudara-saudaraku, apa yang di luar keyakinan kita saudara-saudaraku. Bukan berarti toleransi itu mengedepankan ego kita dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan atau yang telah diturunkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW saudara-saudaraku sekalian. Banyak orang yang mengotak-atik hadis, banyak orang yang mengganti-ganti dalil hanya untuk kepentingan mereka, kepentingan politik mereka, dan salah mempergunakan itu saudara-saudaraku. Mereka hanya ingin mencari popularitas, atau hanya kepentingan, atau hanya soal ekonomi dan lain-lain saudara-saudaraku sekalian. Jadilah pesan saya satu, berpeganglah teguh terhadap agama kita, pada sunnah Rasulullah, dan mencari dai atau pendakwah, ustadz, habaib, kiai yang menurut hati nurani saudara, yang penuh kelembutan, yang penuh keadilan, yang penuh kesabaran, dan tetap berpegang teguh terhadap tauhid, tetap ajaran agama Islam yang lurus saudara-saudaraku sekalian. Mengapa saya berkata seperti itu yang tadi saudara-saudaraku? Karena saya tidak menganggap diri saya pun dai atau ustadz atau kiai. Saya ini adalah seorang umat muslim saudara-saudaraku, yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan pesan atau menyampaikan ajaran agama Islam secara benar saudara-saudaraku sekalian. Di sini saya tidak menganggap diri saya kiai atau habib, saya tidak saudara-saudaraku. Di sini saya hanya ingin menyampaikan yang menurut saya benar. Apa yang menurut saya benar belum tentu menurut saudara juga benar. Jadi itulah yang dinamakan toleransi saudara-saudaraku. Itu yang dinamakan sikap kebersamaan, sikap kasih sayang, dengan menghargai berbagai macam pendapat saudara-saudara sekalian. Nah, di sini juga hal yang mendasar bagi seorang penceramah atau seorang dai, yaitu benar tadi saya yang sudah katakan, yaitu menyampaikan pesan saudara. Kita hanya menyampaikan pesan, itu pun mau diterima ataupun tidak diterima saudara-saudaraku, itulah urusan mereka. Yang kita sudah menyampaikan apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita salah, apa itu tentang hukum-hukum agama Islam, syariat Islam, bagaimana cara menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Kita hanya menyampaikan itu saudara. Diikuti, syukur nggak diikuti ya sudah saudaraku. Mungkin
bagaimana juga kita bisa mengamalkannya, saudara-saudaraku sekalian. Tidak hanya jago berbicara, saudara-saudaraku sekalian, tidak hanya pandai dalam berbicara. Di sini kita juga harus pandai, itu namanya mempraktekkannya sendiri, saudara-saudaraku sekalian. Bagaimana kita mempraktekkan atau memahami sebelum kita mengajak orang atau menasihati orang seseorang, saudara-saudaraku sekalian. Kita seandainya kita mengajak orang sholat dan diri kita sendiri pun itu nggak sholat, saudaraku, itu bagaimana itu caranya, saudaraku? Kita mengajarkan orang beramal atau mengajarkan orang kebaikan, sedangkan sendiri kita pelit, saudaraku. Kita jarang beramal, saudaraku, dan kita jarang mengajak orang pada kebaikan. Kita sendiri pun kadang-kadang susah untuk jadi manfaat bagi seseorang itu, saudara. Jadi seorang dai, ya walaupun kita bisa pandai berbicara, tapi seorang dai juga harus bisa mempraktekkan atau mengamalkan apa yang kita dapatkan atau sesuai dengan kadar keilmuan kita, saudara-saudaraku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini pun apa ya, saudara-saudaraku ya, saya juga agak bingung ya sedikit. Sini kita juga tadi yang kita sebutkan yaitu mengajak orang kepada kebaikan. Tetap kita mengajak, tetap saya punya bukan quotes ya, lebih ke kata-kata yang menurut saya nih bisa membangun semangat kita dalam berbuat amal, fadlul amal itu, yaitu dari ulama besar. Saya tidak mau menyebutkannya. Beliau pernah berkata seperti ini, saudara-saudara. Tidak gugur kewajibanmu mengajak orang kepada kebaikan meskipun kamu bukan orang baik, dan tidak gugur kewajibanmu mengajak orang untuk tidak melakukan maksiat meskipun kau pelaku maksiat, saudara-saudara sekalian. Jadi dalam kita mengamalkan atau kita mengajak orang kepada kebaikan, tidak perlu berpatokan kepada diri kita sendiri, saudara-saudaraku. Karena dengan kita mengamalkan atau kita menasihati seseorang atau pesan, mengajarkan seseorang, itu adalah sebuah kebaikan, saudaraku. Jadi jangan berpikiran, wah saya sendiri tidak baik, saya sendiri tidak pantas untuk mengajak orang pada kebaikan. Itu nggak benar, saudaraku. Itu omongan nggak benar itu. Bagaimana kita mengajarkan orang baik sedangkan kita pun belum baik, saudara. Nah, itu nggak benar. Tadi itu sedikit terbawa emosi, saudara-saudaraku. Jadi maklumnya. Dalam berdakwah juga di sini kita menyebarkan yaitu nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, saudaraku. Sebagai seorang dai, sebenarnya saya juga malu saya mengajak seorang dai itu, saya belum pantas lah disebut dai. Nah, di sini ada kewajiban dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang mencakup itu namanya keadilan. Terus di sini juga ada kesetaraan, kasih sayang, dan perdamaian sih yang penting, saudaraku. Dan seorang muslim pun harus mengedukasi orang lain tentang prinsip-prinsip Islam yang relevan dalam kehidupan kita dan menginspirasi mereka untuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman tersebut, saudaraku. Nah, di sini pun agak sedikit ya, kembali lagi tadi, yaitu adalah bagaimana kita dapat menyadarkan umat Islam, saudara. Di sini kita kewajiban kita berdakwah juga termasuk untuk menyadarkan orang lain, saudaraku. Menyadarkan mungkin yang telah tergeser sedikit, yang ya nyimang-nyimang dikit lah dari ajaran agama Islam atau ajaran Nabi Muhammad, atau yang agak belok dikit, kita lurusin gitu, saudara sekalian. Para dai di sini hanya bisa mengingatkan atau membimbing kepada seseorang. Alhamdulillah, bila mana jika mereka bisa menerima pesan kita dengan baik dan benar, mereka akan kembali kepada jalan yang benar dan lurus, saudara sekalian. Kita tidak memaksa, saudara.
kita nggak pernah memaksa untuk orang lain untuk mengikuti kita, enggak, saudara. Kita hanya menyampaikan yang menurut kita benar dan menurut Al-Quran dan hadis yang tepat, saudaraku, yang benar. Dan kita tidak membelot dari hal-hal tersebut, dan kita tidak mengada-ngada, dan tidak pernah bereksplorasi atas pikiran kita, saudaraku, asal pikiran kita sendiri. Saya berbicara di sini sesuai dengan kadar keilmuan saya dan juga sesuai dengan apa yang sudah saya dapatkan di dalam pelajaran tafsir dakwah ini, saudaraku sekalian. Di sini pun terdapat bagaimana kita metode agar orang lain itu dapat mencerna pesan-pesan kita dengan baik dan benar. Di sini yaitu adalah penyampaian kita dengan lisan kita, yaitu ada oral. Metode ini melibatkan penyampaian pesan agama secara langsung melalui percakapan, saudara-saudaraku sekalian, seperti khotbah, khotib, para ceramah, para ustadz, para kiai yang ceramah di atas mimbar, di atas khotbah masjid, yang sedang seperti khotbah Jumat, khotbah di Idul Adha, Idul Fitri, dan khotbah-khotbah yang memperingati hari-hari besar dalam umat Islam, saudaraku. Dan itu khotbah itu sering ada di mana-mana pun, dan saudara pun itu tahu. Dan ceramah juga bisa termasuk pengajian-pengajian seperti pengajian di RW, di RT, dan di lingkungan masyarakat. Dan kita memanggil para penceramah agar selalu kita dalam hidayah dan tuntunan, yaitu tuntunan dalam agama Islam, saudaraku sekalian. Nah, di sini juga ada percakapan tersebut juga terdapat di tempat perkuliahan, saudaraku, seperti bapak dosen yang sedang mengajarkan apa itu dalil-dalil dalam Al-Quran, apa itu hadis-hadis di dalam kitab-kitab, yaitu Rojul, kitab-kitab Ihya Ulumuddin, kitab-kitab Sulamun Taufik. Itu saudaraku yang saya tahu. Dakwah melalui lisan ini juga dapat dilakukan dimanapun, saudaraku. Yang tadi saya sudah sebutkan, di masjid, di RT RW, di perkuliahan, di sekolah, di rumah bahkan. Dan ini pun semua dapat kita lakukan dengan cara berdakwah melalui lisan, saudaraku sekalian. Dan di sini pun ada metode yang namanya juga tulisan dan kita publikasikan. Metode tulisan ini melibatkan penggunaan tulisan sebagai sarana untuk penyampaian pesan agama, saudaraku sekalian. Penyampaian pesan melalui buku misalnya, atau artikel, atau blog, brosur juga bisa, bagi orang untuk membaca dan mempelajari dan memahami ajaran agama Islam secara mandiri, saudara-saudaraku. Jadi ya kita bisa menyebarkan melalui tulisan kita yang kita sebarkan ke internet atau ceramah macam seperti ini online ini, dan dapat dibuka secara umum dan didengarkan oleh khalayak umum, saudara-saudaraku sekalian. Nah, di sini ada media-medianya juga, saudara-saudaraku. Seperti ada sini adalah media sosial dan sebagai media-media elektronik untuk menyampaikan pesan, saudara-saudaraku sekalian, dan menyampaikan dakwah, saudaraku. Kemajuan teknologi saat ini sudah membuka peluang ya untuk beberapa pendakwa atau beberapa dai. Mereka menyampaikan pesan itu bisa melewat YouTube, lewat televisi, ya, dengan sarana-sarana teknologi yang sekarang, saudara-saudaraku, seperti banyaknya media sosial sekarang, Instagram, Facebook, dan ada Twitter dan semacam dan sebagainya macam lainnya, saudara-saudaraku. Nah, melalui media-media tersebut, dakwah dapat mencapai audiens lebih luas dan lebih mudah diakses, saudaraku sekalian. Mereka yang berada di tempat yang sulit pun, seperti di Merauke, di Papua, di Kalimantan, di pokoknya yang tempat-tempat pelosok, saudaraku sekalian, berada di tempat yang sulit dijangkau secara fisik maupun secara pendengaran, mereka dapat mudah
Maaf sedikit, sudah agak pilek sini, saya ada dadang. Saya lanjutkan ya. Jadi mereka-mereka yang susah dijangkau, pelosok di Papua dimanapun, itu dapat mengakses dakwah atau ceramah dengan mudah, saudara, melalui media elektronik yang saat ini sedang berkembang pesat, saudaraku. Tadi terdapat juga metode di mana kita berdiskusi dan berdialog. Ini biasanya berdiskusi dan berdialog ini bisa juga dilakukan di tempat sekolah, perkuliahan sih paling banyak, saudaraku sekalian. Di tempat dimana kita bisa berdiskusi bagaimana melibatkan, berinteraksi dengan orang lain melalui forum terbuka ataupun tertutup seperti ruang kelas atau ruang audiensi yang seminar-seminar itu, saudara-saudaraku sekalian. Nah, tujuannya adalah untuk saling bertukar pendapat, saudara-saudaraku, dan memahami pandangan orang lain. Jadi dalam berdiskusi itu kita harus bisa memahami atau mendengarkan pandangan orang lain, bukan untuk saling menjatuhkan atau saling merendahkan keilmuan, kadar keilmuan seseorang atau pendapat orang lain kita remehkan. Itu enggak, itu bukan salah, saudaraku. Itu lebih tidaknya itu lebih gak bermoral saja, saudaraku, hanya untuk unjuk gigi, saudaraku. Jadi dalam diskusi berdialog itu harus yang dinamakan harus bisa memahami yang dinamakan adalah pandangan orang lain, saudaraku. Harus bisa menerima yaitu pendapat orang lain dan bisa mengklarifikasi kesalahan orang lain ataupun kesalahan kita sendiri, saudaraku, dan saling memperbaiki, dan untuk bertujuan untuk bisa memahami agama Islam dengan baik dan benar dengan cara berdiskusi, saudaraku. Nah, di sini ada namanya teladan dan perilaku kita sebagai dai ya. Nah, di sini kita melibatkan untuk menjadi teladan yang baik dalam praktek agama dan perilaku kita sehari-hari, saudaraku. Bagaimana kita menjadi suri tauladan sebagai suri tauladan untuk umat, saudara. Sedangkan kita ini hidupnya begajulan, kita ini dilihat orang hidupnya sernono, hidupnya selebor lah kata orang Betawi mah. Nah, dalam perilaku sehari-hari kita harus memperlihatkan perilaku kita seorang dai itu dengan baik agar seseorang dapat mempengaruhi orang lain secara tidak langsung. Kita memberikan contoh positif tentang bagaimana menerapkan ajaran agama kita dalam kehidupan nyata, saudaraku sekalian. Itulah peran pentingnya bagaimana kita menjadi suri tauladan yang baik, saudaraku sekalian. Nah, di sini sedikit lagi tambahan, yaitu seorang dai juga bisa harus dapat ya, yaitu membantu yaitu memberikan bantuan dalam kegiatan sosial, saudaraku sekalian. Nah, seorang dai juga nggak boleh lah terlalu dusun. Apa itu dusun? Terlalu nafsi. Kita juga seorang dai nggak boleh seperti apa, tidak diperbolehkan untuk nafsi itu sendiri-sendiri, saudaraku. Hanya mementingkan diri sendiri. Kita hanya bisa berbicara tanpa melibatkan atau memberikan bantuan diri dalam kegiatan sosial, saudaraku. Bagaimana kita dapat dikenal seseorang bahwa si anu si dai atau si anu penceramah, sedangkan kita jarang keluar, saudaraku. Kita jarang berinteraksi dengan khalayak umum, kita jarang berinteraksi dengan warga-warga sekitar, saudaraku. Nah, bagaimana kita dapat menyampaikan pesan sedangkan kita di rumah tanpa berinteraksi dengan orang lain, saudaraku sekalian. Nah, di sini juga kita bisa melakukan kegiatan yang meliputi kegiatan seperti membantu orang miskin, fakir miskin, memberikan makan anak yatim, memberikan bantuan kemanusiaan, menggalang dana dan sebagainya, saudaraku. Itulah tugas sebagai pendai, saudaraku sekalian, yang itu memberikan pesan-pesan positif, memberikan apa yang dimaksudkan dengan dakwah itu sendiri, saudaraku sekalian. Sini juga saya sedikit
menyisipkan ayat-ayat Al-Quran ya tentang bagaimana kita berdakwah. Di sini ada surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatu yat'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya saudaraku, dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung, saudara-saudaraku sekalian. Nah, di sini saya sebutkan tafsirnya ya. Di sini ada dari tafsir Jalalain, yaitu adalah hendaknya antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan, saudara, ajaran Islam, dan menyuruh kepada yang makruf dan melarang dari yang munkar. Maka merekalah, yakni orang-orang yang menyeru dan menyuruh yang melarang tadi, atau dialah orang-orang yang beruntung, saudaraku. Atau disuruh apa, di sini diberikan kabar gembira oleh Al-Quran tersebut. Min di sini itu untuk menunjukkan sebagian, karena apa yang diperintahkan itu merupakan fardu kifayah yang tidak mesti bagi seluruh umat Islam dan tidak pula layak bagi setiap orang. Misalnya orang-orang yang bodoh itu nggak boleh untuk kita menyampaikan berdakwah itu, saudara-saudara sekalian. Ini mungkin sudah waktunya juga sudah mepet, saudara juga ya. Hanya tambahan. Bagaimana sih kita agar selalu beristiqomah dalam selalu berdakwah. Di sini kita ada tantangan yang harus kita hadapi agar selalu kita beristiqomah dalam mengikuti setiap langkah Nabi Muhammad SAW. Di sini yang pertama yaitu kita harus menguatkan niat, saudara sekalian. Awali setiap upaya dakwah dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, saudara. Ingatkan diri sendiri bahwa dakwah adalah ibadah yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian atau pengakuan dari manusia, saudaraku sekalian. Jadi dakwah itu nggak perlu pujian, saudaraku sekalian. Jadi berdakwahlah melalui individu atau diri sendiri untuk menunjukkan, untuk merujuk kepada orang lain agar berbuat baik, bukan ingin menunjukkan siapa diri kita, saudaraku sekalian. Dan di sini nomor 2 yaitu adalah penguatan ilmu pengetahuan kita, saudaraku sekalian. Tingkatan pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran agama Islam dalam dakwah yaitu adalah ada yang namanya keilmuan yang kuat pondasinya ya, saudaraku. Kita harus memiliki keilmuan dengan yang kuat pondasinya, saudaraku. Karena itulah penting, dengan pengetahuan yang baik kita dapat memberikan penjelasan yang jelas serta meyakinkan atau mengatasi setiap permasalahan dari setiap individual dengan kesalahpahamannya masing-masing, saudara. Nah, di sini juga saya terdapat konsistensi ya dalam amalan pribadi, saudaraku. Jadi kan amalan pribadi sebagai landasan dakwah. Praktekkan ajaran Islam dengan konsisten dan jadilah contoh yang baik, saudara-saudara, dalam perilaku, akhlak, kejujuran, kesabaran, keadilan, dan sikap ulas asih adalah sifat-sifat yang harus diterapkan dalam kehidupan saudara. Itu saudara sekalian. Dan sini adalah membangun hubungan yang baik. Dengan membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan menjalin ikatan yang kuat dengan masyarakat sekitar, dengarkan empati, hormati perbedaan, dan tunjukkan sikap yang ramah. Hal ini dapat membantu Anda mendapatkan kepercayaan dan mempermudah proses dakwah. Di sini juga saya belajar nih yang kelima ini nih, yaitu dengan cara
terus meningkatkan kemampuan komunikasi. Itulah yang terpenting. Bagaimana kita mempelajari keterampilan komunikasi yang sesuaikan dengan gaya bahasa dan menyampaikan kita sendiri, saudaraku sekalian. Nah, bagaimana kita menyampaikan pesan dalam dakwah yang secara efektif. Nah, supaya para audiensi itu memahami gaya bahasa kita atau gaya penyampaian kita agar dapat menyentuh hati mereka, saudara, atau menyentuh hati yang kita pesan untuk berdakwah itu, saudara. Gunakan contoh atau analogi cerita yang relevan yang terjadi di masyarakat, saudaraku sekalian, yang menggambarkan apa kondisi permasalahan dari lingkungan sekitar kita, saudaraku sekalian, dengan lebih baik. Nah, kita sih dalam beristiqomah juga terdapat itu mendengarkan dan memahami. Saya hanya berpesan, jangan hanya fokus pada menyampaikan pesan, saudaraku, tapi juga luangkan waktu untuk mendengarkan dan memahami pendapat, pertanyaan, dan keraguan orang lain. Berikan respon yang baik dan jawablah dengan penjelasan yang jelas dan logis, saudara-saudaraku, dengan memahami kebutuhan dan perspektif orang lain. Juga kita jangan terlalu ini ya, saudaraku, kita jangan coba menyampaikan pesan saja tapi kita tidak bisa memahami orang lain. Itu bukan nggak benar ya, itu kurang bijak ya, saudaraku. Dan sini juga kita boleh harus memahami kebutuhan dan perspektif orang lain. Kita juga dapat mengakomodasi mereka dengan lebih baik dengan proses dakwah. Nah, disinilah yang paling penting dalam seorang dai. Bagaimana agar pesan kita selalu diterima di masyarakat dan kita selalu menjadi pedoman yang baik bagi masyarakat. Dan pastinya kita harus selalu berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan doa sebagai teman dekat dalam berdakwah, saudaraku sekalian. Memohonlah pertolongan Allah dalam setiap langkah dan usaha kita yang kita lakukan, saudaraku. Mintalah kekuatan, mintalah kebijaksanaan, mintalah keberanian, dan mintalah kesabaran agar tetap istiqomah dalam berdakwah. Dan mungkin itu saja dari saya, saudaraku sekalian. Hanya itu yang saya sampaikan, dan itulah sesuai dengan kadar keilmuan saya, saudaraku sekalian. Saya hanya menyampaikan, saya sendiri pun tidak menganggap saya seorang dai atau ustadz atau kiai. Saya hanya umat Islam yang ingin berbagi ilmu pengetahuan dengan saudaraku sekalian, dan ingin menyejukkan hati saudara, dan ingin meluruskan apa yang salah, apa yang benar, saudaraku sekalian. Dan saya pun butuh koreksi, saya pun butuh nasihat dari saudara, saya pun butuh sedikit kritikan, saya sangat butuh kritikan dari saudaraku. Mungkin ada perkataan saya ada yang salah, atau ada perkataan saya yang tidak mengenakan di hati saudara, saya mohon dimaafkan. Dan juga kalau bisa bolehlah komentar di kolom komentar bila mana ada perkataan saya yang salah. Saya sangat mengharapkan teguran-teguran dari saudara-saudara tersebut. Dan saya ada pesan-pesan terakhir saudaraku, yaitu pesan saya adalah tujuan saya di sini berdakwah adalah menghidupkan Islam dalam dakwah, bukan mencari hidup dalam Islam. Dari saya itu saja. Wal minkum topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.